Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjung agungan keharibaan kita, yakni baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya izinkanlah saya di sini untuk memberikan pidato dengan yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Dalam semua agama, menghormati orang tua hukumnya adalah wajib karena mereka telah berjasa dalam kehidupan kita. Menghormati kedua orang tua tidak hanya sekedar patuh kepada perintah, tetapi juga memberikan rasa bangga sebagai bentuk penghargaan. Rasa bangga bukan hal yang sulit, bahkan kamu dengan belajar yang baik sudah menghormati orang tua. Sebab orang tua kamu telah memberikan pendidikan yang layak sehingga tak boleh kamu sia-siakan. Pada kesempatan kali ini, kita tidak hanya diajarkan untuk berbakti untuk menghormati orang tua, tetapi juga cara mendoakannya. Pengorbanan dan kerja keras mereka sangatlah diwajib dihargai, bahkan sudah menjadi perintah jelas. Oleh karena itu, mari kita semua doakan supaya senantiasa dalam keadaan baik. Turuti perintahnya dan nasihatnya, serta jauhi larangannya sehingga kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ada cerita menarik dari Abu Hurairah. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh seorang ibu dan dua orang anaknya yang kelaparan dan meminta makanan. Lalu diberilah oleh Aisyah radhiyallahu anhu 3 butir kurma. Lalu ibu itu memberikan 2 butir kurma kepada masing-masing anaknya dan menyimpan 1 kurma tersebut untuk dirinya. Tapi belum dimakan kurma tersebut, kedua anaknya sudah memakan kurmanya, lalu menatap ibu sebagai tanda masih kurang. Lalu ibunya langsung membagi 2 kurma tersebut dan memberikan jatahnya kepada mereka. Tidak lama datanglah Rasulullah SAW dan Aisyah langsung bercerita tentang kejadian tersebut. Rasulullah SAW menjawab, "Apa yang mengejutkan dari itu? Sungguh Allah merahmati ibu tersebut karena kasih sayangnya kepada anaknya." Itulah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, yang kalau di masyarakat kita ungkapkan kasih sayang seorang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang galah. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya tidak akan luntur walau bagaimanapun kondisi anak, tapi berbeda dengan anak yang kasih sayangnya terbatas. Hanya sepanjang galah atau tongkat untuk memetik buah. Walaupun kasih sayang anak kepada orang tuanya tidak seperti kasih sayang ibu kepada anaknya, tapi syariat agama mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dan bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari yang baru saja saya bacakan, terkandung makna bahwa berbakti kepada ibu lebih utama dan penting didahulukan daripada ayah. Mengapa demikian? Sudah jelas bahwa ibu adalah orang yang paling berhak
paling banyak berkorban untuk anaknya. Bagaimana tidak? Beliau mengandung kita selama 9 bulan dengan beban berat tersebut. Ibu jalani dengan ikhlas dan berharap untuk kebaikan dari anaknya yang dikandung. Setelah lahir, ibu akan menyusui kita selama 2 tahun, lalu merawat dan membesarkan kita sampai dewasa. Pantaslah berbakti kepada ibu lebih diutamakan dari berbakti kepada ayah. Tapi bukan berarti kita menyampingkan peran ayah dan tidak berbakti kepadanya. Beliau yang mencari nafkah untuk kelangsungan hidup istri dan anaknya. Kalau kita lihat, banyak ayah rela bekerja panas-panasan di bawah terik matahari, bahkan mempertaruhkan nyawanya kala bekerja di ketinggian dan pekerjaan lain yang secara akal sehat sulit untuk dilakukan dan berbahaya. Maka dalam syariat Islam, berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain adalah kewajiban dari seorang anak. Lalu, bagaimana bentuk berbakti kepada kedua orang tua? Kita jawab dengan Quran surat Al-Isra ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana ima ya'lanallahu indakal kibara ahadakuma aw kilahuma fala taqullaha afwala tansahuma wa kullahuma qawla karima wahfid lahama janaka Allah demi rahmati wa qurrabbika raham kama rabbayani sokhira. Artinya, dan Rabbmu telah memerintahkanmu agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada waktu kecil. Al-Isra ayat 23-24. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk berbakti kepada ibu dan bapak dengan berbuat baik, yaitu dengan cara yang pertama, jangan mengatakan kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai perkataan yang menandakan keenggaan kita atas yang diperintahkan atau tidak kesukaan kita. Yang kedua, janganlah membentak atau berkata kasar dengan intonasi tinggi. Yang ketiga, hendaklah berkata dengan perkataan yang baik dan santun juga lembut. Yang selanjutnya, merendah di hadapannya. Teman-teman sekalian, marilah kita doakan untuk kedua orang tua kita, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah saya dan kedua orang tua saya, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi saya waktu kecil. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.